kita semua. Kembali lagi bersama saya, Suster Fenik SSPS, dalam renungan Minggu 31 Januari 2021, hari Minggu biasa yang keempat. Mari kita membuka hati mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada satu kisah yang sangat menarik mengenai seorang gadis remaja dan seorang anak kecil yang terjadi di depan sebuah gereja. Pada hari Minggu itu, gadis remaja bernama Maria bersiap-siap untuk mengikuti kebaktian di gereja. Setiap mengikuti kebaktian, Maria selalu menyisihkan bekal di dalam tasnya. Karena sudah terlambat, Maria pun terburu-buru hingga berhenti di depan gereja ketika seorang anak kecil menarik roknya dan berkata, "Aku lapar." Tanpa pikir panjang, Maria langsung mengambil bekal yang di dalam tasnya dan memberikan kepada anak itu tanpa menanyakan apa-apa. Minggu kedua, peristiwa yang sama terjadi kembali, hingga muncullah rasa penasaran dalam diri Maria untuk bertanya siapa nama anak itu. Sehingga pada minggu berikutnya dia berusaha lebih cepat untuk mengikuti kebaktian di gereja, sehingga ia dapat menanyakan nama anak itu. Ketika anak itu menarik roknya dan berkata, "Aku lapar," Maria mengeluarkan bekal di dalam tasnya dan mulai bertanya kepada anak itu, "Siapa namamu?" Tanpa pikir panjang, dengan spontan anak itu menjawab, "Yesus." Maria pun memeluk anak itu, lalu bangkit melangkah dengan senyum ke dalam gereja, membawa sukacita dan peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di hadapannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Maria dan seorang anak kecil ini menghantar kita pada suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi dalam hidup kita, entah kita sadari atau tidak, sehingga Yesus selalu mengulang peristiwa itu agar kita peka melihat bahwa banyak hal luar biasa yang Yesus tunjukkan dalam hidup kita. Akibat dari terburu-burunya seorang Maria agar tidak terlambat mengikuti kebaktian di gerejanya, ia lupa dan melihat atau menyaksikan hal yang sangat menakjubkan terjadi di hadapan matanya. Kadangkala karena terburu-buru pada sesuatu hal yang kita lakukan, kita lupa melihat ketakjuban-ketakjuban yang muncul di hadapan mata kita sendiri, atau bahkan pada saat itu kita sendiri menjadi pemerannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita semua melalui Santo Paulus supaya kita hidup tanpa kekhawatiran dan agar semua
dan agar kita semua melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bebas, yang dapat menyaksikan hal-hal yang menakjubkan yang muncul di hadapan kita. Takjub adalah suatu kekaguman pada sesuatu yang luar biasa atau yang belum pernah terjadi atau yang baru pertama kali kita lihat, seperti teater, drama, atau sesuatu yang menarik lainnya. Juga kekaguman ini atau ketakjuban ini juga terjadi pada tokoh-tokoh di dalam kitab suci seperti Samuel, Salomo, Elia, dan tokoh-tokoh lainnya. Seperti halnya Injil pada hari ini berbicara mengenai ketakjuban orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa dan tidak sama seperti ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus mengusir roh jahat keluar dari tubuh seorang yang kerasukan roh jahat, mereka semakin takjub akan kekuasaan yang dilakukan Yesus di hadapan mata mereka. Hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang mereka saksikan hingga mereka mengatakan, "Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada kita bahwa kekuasaan yang dilakukannya adalah berasal dari Allah. Dan sebagai sahabat-sahabat Yesus yang sejati, kita diajak untuk menjadi pribadi yang selalu takjub pada pribadi Yesus serta firman-Nya yang kita baca atau kita dengarkan. Kita menjadi takjub bukan saja pada sesuatu yang luar biasa terjadi, tetapi pada setiap peristiwa hidup yang kita alami setiap hari, sebab Yesus ada di sana dalam diri orang-orang yang kita jumpai dan orang-orang terdekat kita. Kita harus mampu mendobrak keegoisan dan keangkuhan diri kita yang kurang peka pada sesuatu yang luar biasa terjadi, sehingga kita dapat selalu bersyukur bahwa yang kita perbuat pada orang lain, pada sesama kita, itu kita perbuat untuk Yesus. Ketakjuban kita pada alam ciptaan, tokoh-tokoh dalam kitab suci, dalam teater atau dalam drama, menunjukkan bahwa ketakjuban kita pada sumber hidup, yaitu Allah sendiri, melebihi segalanya. Mari kita menjadi Maria dalam kisah di atas yang oleh keteguhan imannya mengikuti kebaktian di gereja. Akibat terburu-buru, ia lupa melihat hal luar biasa terjadi di hadapannya. Namun ketika Yesus membuka hatinya, ia menjadi takjub, kemudian membawa sukacita dan kegembiraan itu dalam hidupnya dan menyadari bahwa apa yang ia lakukan dalam perjalanan hidupnya tidaklah sia-sia. Mari kita menyaksikan hal-hal luar biasa dalam hidup kita, tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita juga menjadi pemerannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini, segala niat, cita-cita, dan harapan kita, Tuhan memberkati kita. Amin.